Aku memutuskan untuk berlibur ke sebuah villa di pegunungan bersama beberapa teman dekat. Kami semua butuh waktu untuk melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari dan villa yang kami sewa terlihat sangat indah dalam foto-foto di internet. Villa tersebut terletak di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan. Kami memilih tempat ini karena pemandangannya yang menakjubkan dan udara yang segar. Perjalanan menuju villa cukup panjang dan melelahkan. Kami harus melewati jalan berkelok-kelok yang menanjak tajam, namun pemandangan sepanjang perjalanan membuat kami semangat. Ketika kami tiba di desa, matahari mulai terbenam, memberikan pemandangan indah dengan warna-warni langit senja yang menyapa. Penduduk desa menyambut kami dengan ramah. Mereka memberikan beberapa nasihat tentang daerah tersebut, namun ada rasa cemas di mata mereka yang tidak bisa kami abaikan. Villa itu terlihat megah, berdiri di atas bukit dengan pemandangan yang menakjubkan. Tapi, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding saat melihatnya dari kejauhan. Setelah meletakkan barang-barang di kamar masing-masing, kami memutuskan untuk menjelajahi villa. Villa itu memiliki arsitektur kuno, dengan banyak ruangan dan koridor panjang. Di lantai dasar, kami menemukan sebuah ruang tamu besar dengan perapian kuno dan sofa antik. Lukisan-lukisan tua menghiasi dinding, menambah suasana misterius. Salah satu temanku, Sarah, merasa ada yang aneh dengan salah satu lukisan. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita berkebaya dengan tatapan mata yang tajam. Kami tertawa dan mengabaikan perasaan aneh itu, menganggapnya hanya sebagai imajinasi kami yang terlalu berlebihan. Ketika malam semakin larut, kami semua berkumpul di ruang tamu dan menikmati makan malam. Kami bercerita dan tertawa, mencoba melupakan keanehan yang kami rasakan sebelumnya. Setelah makan malam, kami memutuskan untuk beristirahat. Aku memilih kamar di lantai atas yang menghadap ke hutan. Udara malam yang dingin dan suara alam yang tenang membuatku cepat tertidur. Sekitar tengah malam, aku terbangun oleh suara aneh. Suara langkah kaki yang berat terdengar jelas di koridor luar kamarku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya teman-temanku yang mungkin juga terbangun. Namun rasa takut mulai merayap di dalam diriku. Aku memberanikan diri untuk membuka pintu kamar dan melihat keluar. Koridor gelap dan sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ketika aku kembali ke kamar dan mencoba tidur lagi, aku mendengar suara wanita menangis pelan. Suara itu terdengar seperti berasal dari kamar sebelah. Penasaran, aku keluar lagi dan berjalan menuju kamar sebelah. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan aku melihat bayangan wanita berkebaya sedang duduk di tepi tempat tidur. Aku terkejut dan hampir berteriak, namun ketika aku berkedip, bayangan itu hilang. Aku merasa tubuhku kaku dan segera kembali ke kamar dengan jantung berdebar kencang. Keesokan paginya, aku menceritakan pengalamanku kepada teman-temanku saat sarapan. Mereka terlihat terkejut dan beberapa dari mereka mengaku mengalami hal serupa. Sarah bercerita bahwa dia melihat seorang pocong di halaman belakang villa. Sosok itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak, dan menghilang saat dia berusaha memanggilku. Temanku yang lain, David, mendengar suara langkah kaki di kamarnya dan merasa ada yang menarik selimutnya saat dia tidur. Kami semua merasa ketakutan, namun mencoba untuk tetap tenang. Kami memutuskan untuk tidak membiarkan ketakutan ini merusak liburan kami. Hari itu, kami berusaha mengalihkan pikiran dengan menjelajahi hutan di sekitar villa. Pemandangan yang indah dan udara segar sedikit membantu mengurangi ketegangan. Namun, dalam hati, kami semua tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan villa itu. Sesuatu yang lebih dari sekadar cerita hantu. Malam kedua di villa, kami semua merasa lebih waspada. Aku menutup pintu kamar rapat-rapat dan berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal aneh yang mungkin terjadi. Namun, tidak butuh waktu lama sampai keanehan kembali terjadi. Kali ini, suara langkah kaki terdengar lebih jelas dan lebih dekat. Aku mendengar suara pintu kamar temanku terbuka, diikuti oleh suara teriakan yang tertahan. Aku segera berlari keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi. Di koridor, aku melihat Sarah berdiri di depan kamarnya dengan wajah pucat. Dia mengatakan bahwa dia melihat bayangan wanita berkebaya lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Kami semua berkumpul di ruang tamu, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. David menyarankan untuk memeriksa sejarah villa ini. Mungkin kami bisa menemukan petunjuk. Aku mengambil laptop dan mulai mencari informasi tentang villa ini. Ternyata, villa ini memiliki sejarah kelam. Dulu, ada seorang wanita yang meninggal secara tragis di sini, dan banyak penduduk desa yang percaya bahwa arwahnya masih gentayangan. Dari hasil pencarian, kami mengetahui bahwa wanita berkebaya itu adalah istri dari pemilik villa yang pertama.
dia meninggal karena kecelakaan tragis di tangga villa. Setelah kematiannya, banyak kejadian aneh yang mulai terjadi. Para pekerja villa sering melihat bayangannya dan mendengar suara tangisannya di malam hari. Selain itu, villa ini juga pernah digunakan sebagai tempat pemakaman sementara saat wabah penyakit melanda desa. Pocong yang sering terlihat mungkin adalah salah satu korban wabah tersebut. Mengetahui hal ini membuat kami semakin takut. Namun, kami memutuskan untuk tetap tinggal dan mencoba menghadapi ketakutan kami. Kami sepakat untuk tetap bersama dan tidak ada yang tidur sendirian malam itu. Kami menghabiskan malam dengan berjaga-jaga di ruang tamu, berharap pagi segera datang. Ketika malam semakin larut, suasana semakin mencekam. Kami mendengar suara-suara aneh dari berbagai arah, membuat kami semakin gelisah. Tiba-tiba, lampu ruang tamu padam, meninggalkan kami dalam kegelapan total. Kami hanya memiliki cahaya dari senter yang kami bawa. Suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih keras dan jelas. Kami semua berusaha tetap tenang dan tidak panik. Bayangan wanita berkebaya muncul di ujung koridor. Tatapan matanya yang kosong membuat bulu kuduk kami merinding. Sarah mencoba berkomunikasi dengan arwah itu, bertanya apa yang dia inginkan. Namun, wanita berkebaya itu hanya diam dan menatap kami dengan tatapan kosong. Tidak lama kemudian, pocong muncul di belakangnya. Sosoknya yang tinggi dan kaku membuat suasana semakin menakutkan. Kami berusaha untuk tidak bergerak, berharap arwah-arwah itu tidak menyakiti kami. Namun, perasaan takut dan cemas semakin mendominasi. Tanpa pikir panjang, kami semua memutuskan untuk melarikan diri dari villa. Kami berlari menuju pintu keluar, namun pintu itu terkunci rapat. Kami berusaha mencari jalan keluar lain, namun semua pintu dan jendela sepertinya terkunci secara misterius. Suara-suara aneh semakin mendekat, membuat kami merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Akhirnya, David menemukan kunci cadangan di laci meja. Kami segera membuka pintu dan berlari keluar dari villa. Saat kami berada di luar, kami merasa sedikit lega. Namun, suara-suara aneh masih terdengar dari dalam villa, seolah-olah arwah-arwah itu marah karena kami melarikan diri. Kami berlari menuju desa dan meminta bantuan penduduk setempat. Mereka segera membantu kami dan menyarankan untuk tidak kembali ke villa itu. Seorang penduduk desa yang lebih tua menceritakan bahwa villa itu memang terkenal angker. Banyak orang yang pernah tinggal di sana mengalami kejadian serupa dengan yang kami alami. Mereka mengatakan bahwa arwah wanita berkebaya itu tidak pernah tenang karena kematiannya yang tragis. Pocong-pocong yang terlihat adalah korban-korban wabah yang mencari ketenangan. Penduduk desa menyarankan agar kami mengadakan ritual sederhana untuk memohon agar arwah-arwah itu tidak mengganggu lagi. Kami setuju dan mengikuti saran mereka. Kami berkumpul di depan villa dan melakukan ritual sederhana dengan menyalakan lilin dan berdoa. Setelah ritual selesai, kami merasakan suasana menjadi lebih tenang. Villa yang tadinya terasa menakutkan kini terlihat lebih damai. Kami memutuskan untuk menginap di rumah salah satu penduduk desa untuk malam itu. Meskipun masih merasa sedikit takut, setidaknya kami merasa lebih aman. Keesokan harinya, kami kembali ke villa untuk mengambil barang-barang kami. Kami merasa lega karena tidak ada kejadian aneh yang terjadi lagi. Meskipun pengalaman itu sangat menakutkan, kami merasa lebih dekat satu sama lain dan bersyukur karena tidak ada yang terluka. Kami berterima kasih kepada penduduk desa atas bantuan dan nasihat mereka. Mereka mengingatkan kami untuk selalu menghormati tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam. Saat meninggalkan desa, kami berjanji untuk tidak pernah kembali ke villa itu. Meskipun pemandangannya indah, pengalaman mengerikan itu tidak akan pernah terlupakan. Dalam perjalanan pulang, kami membicarakan pengalaman kami dan berusaha untuk mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Kami belajar untuk lebih menghargai kehidupan dan menghormati hal-hal yang tidak terlihat. Meskipun liburan kali ini berakhir dengan pengalaman yang menyeramkan, kami semua setuju bahwa itu adalah pelajaran berharga yang tidak akan pernah kami lupakan.